Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang stack. Jadi ini lanjutan dari belajar struktur data yang sebelumnya ya. Nah, jadi kita akan pelajari tentang stack. Jadi stack ini merupakan salah satu data structure atau struktur data yang harus kalian pelajari kalau pengen belajar lebih dalam tentang data structure. Nah, stack itu sendiri ada dari beberapa referensi itu bilang dia merupakan abstract data type, di mana dia merupakan salah satu salah satu program language atau bisa dibilang salah satu metode programming yang dipakai oleh banyak programmer. Katanya sih begitu. Tapi kita abaikan dulu ya kalau istilah-istilah kayak gini, ini sekedar definisi aja. Tapi intinya kalau stack itu, kalau kita tahu arti secara Indonesia itu stack itu adalah tumpukan ya. Jadi tumpukan, contohnya tumpukan CD, compact disk atau tumpukan makanan dan lain-lain ya. Nah, untuk contoh lain lagi mungkin kita bisa lihat di real world stacknya. Di sini contohnya selain tadi aku bilang tumpukan compact disk atau tumpukan makanan dan juga tumpukan kartu, itu juga termasuk contoh stack. Terus ada tumpukan dari plates atau dari piringan dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam stack itu operasinya selalu one and only. Nah, jadi hanya satu kali aja prosesnya. Untuk prosesnya dia proses mengambil, menyimpan, melihat, itu satu persatu prosesnya. Jadi untuk stack seperti itu. Nanti lebih dalamnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, contohnya kalau stack itu tadi seperti sudah aku bilang tadi, kita pengen mengambil kartu atau mengambil piringan dari sebuah tumpukan. Nah, kalau di stack itu kalau kita lihat sini ya, yang aku telah jelasin di sini, jadi stack itu posisinya jadi menurun ke bawah. Jadi intinya untuk pengambilan data itu selalu dimulai dari yang paling atas. Dia prosesnya selalu dimulai dari paling atas. Jadi apapun yang dimulai, apapun yang diambil atau apapun yang akan kita ambil itu pasti selalu paling atas. Misalnya kita main kartu, kita nggak mungkin ngambil kartu dari paling bawah, tapi pasti kita ngambil dari paling atas. Terus tumpukan piringan nggak mungkin kita ambil dari paling bawah atau dari tengah, karena emang gitu aturannya, emang harus diambil paling atas. Karena yang mungkin tumpukan piringan itu ada bulatan di dalamnya ya, kayak CD compact disk itu ya, atau contoh lainnya. Nah, jadi untuk stack seperti itu. Nah, di stack itu nanti kalian akan mengenal istilah yang namanya last in first out atau LIFO. Nah, LIFO ini merupakan istilah yang menandakan bahwa itu adalah stack. Jadi yang masuk terakhir atau yang dimasukkan data yang masuk terakhir itu yang paling pertama keluar. Jadi contohnya kalau kita makan lalapan ya, atau makan nasi campur deh di warteg, biasanya kan kita ngambil telur dadar. Kita ambil telur dadar dulu, pasti yang diambil telur dadarnya, atau misalkan tahu tempe itu yang paling atas duluan. Nah, biasanya yang paling bawah itu jarang diambil, karena ya itu start, itu dia mengambil yang paling atas dulu. Karena kenapa sih kalau dia ngambil yang paling atas ke paling bawah? Karena ya pasti dia mencari dulu yang paling bawah ini yang mana, pasti kan agak lama kan untuk prosesnya. Makanya yang paling cepat adalah ngambil yang paling atas. Jadi seperti itu. Jadi akses pertama kali untuk stack itu yang paling atas, seperti itu. Jadi tumpukannya untuk datanya itu pasti dia menurun ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam stack nanti ada dua proses yang ada dua proses yang harus kalian pahami. Ada yang namanya proses insertion operation, atau kita bilang adalah push operation. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan operasi untuk menghapus atau mengambil data disebut dengan pop operation. Itu adalah dua terminologi yang harus kalian pahami di stack. Nah, selanjutnya di stack ada dua error yang dalam stack. Yang pertama disebut dengan kondisi underflow, yang kedua adalah disebut dengan kondisi overflow. Nah, kalau kondisi underflow itu terjadi apabila kita melakukan proses pop, tapi di dalam stack itu tidak ada yang namanya data. Nah, jadi bisa dibilang itu proses disebut underflow. Jadi dia mau menghapus data atau mengambil data, atau dia mengambil kartu dari tumpukan itu, tapi kartunya nggak ada. Intinya kartu kosong, tumpukan itu kosong, nggak ada isinya. Nah, itu disebut dengan underflow. Selanjutnya disebut dengan overflow. Overflow itu kalau misalkan kita pengen memasukkan
data itu ke dalam stack itu nggak bisa lagi, nggak muat datanya, jadi disebut dengan overflow. Misalnya kita mau masukkan plate tambahan atau piringan tambahan ke dalam tumpukan karena tumpukan sudah penuh, ya sudah, dia nggak bisa dimasukkan, disebut dengan overflow seperti itu. Nah, ini adalah contoh push push yang ada dalam stack. Jadi misalkan di sini ini adalah contoh ya, contoh misalkan kita push 10. Nah, jadi nanti kalau push 10 otomatis yang akan ketambah adalah di bagian sini. Nah, ini contoh push seperti ini. Jadi yang akan ketambah di bagian sini. Biasanya kalau ini kan kalau ini ya contohnya implementasinya kalau di array pasti datanya akan bertambah di paling belakang. Jadi kalau misalkan ada stack push 10, nah berarti dia akan menambah data di paling belakang. Selanjutnya, tapi ini karena kita menggunakan array, otomatis stacknya tidak akan bisa bertambah karena array yang ada di sini sudah penuh. Nah, nggak ada lagi prosesnya, maka disebut dengan overflow. Selanjutnya, nah kita ingin mengambil data dari stack kosong. Nah, itu kan kita mau ambil pop. Nah, ternyata nggak bisa karena datanya emang nggak ada yang diambil. Jadi seperti itu. Jadi kalau push biasanya nanti push, biasanya fungsinya push, terus di dalamnya ada data yang mau dimasukkan dan data itu pasti dia taruh di paling atas. Sedangkan pop itu biasanya misalkan kalau pop itu biasanya ya sudah pop gitu aja, pop function pop gitu sudah selesai. Kalau pop menghapus atau mengambil data itu selalu yang paling atas, seperti itu. Kalau di array dia selalu diambil yang paling akhir, gitu ya. Sedangkan nanti ada implementasiannya nanti ada pakai linked list. Nah, linked list seperti apa nih? Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini ada representasi dari push dan pop yang ada di stack. Bisa kalian lihat di sini ya. Push berarti datanya dimasukkan. Yang pasti data yang pertama, yang terakhir masuk dia selalu paling atas. Sedangkan kalau pop dia mengambil data yang paling atas duluan. Nah, itu disebut dengan kalau data yang masuk dan dia ditaruh di paling atas disebut dengan last in. Sedangkan data yang mau kita keluar, yang kita mau hapus atau kita mau ambil itu selalu yang paling atas, itu disebut dengan first out. Makanya disebut dengan last in, first out gitu. Nah, implementasi tadi seperti sudah aku bilang tadi, stack itu umumnya ada dua macam yang paling sering dipakai, ada yang menggunakan array dan menggunakan linked list. Sebenarnya yang pakai array yang paling gampang ya untuk operasinya. Selanjutnya kalau misalkan, nah jadi masalahnya kalau misalkan kita menggunakan array, otomatis stack kita tuh nggak bisa dynamic. Sedangkan kalau pakai linked list itu stack kita pasti bisa dynamic. Nah, itu perbedaan besar kalau kita implementasi menggunakan linked list dan array. Jadi nanti kalau misalkan ada stack penuh, nah itu kan kalau pakai array pasti dia overflow istilahnya. Tapi kalau misalkan di linked list dia mungkin, nah ini ya ada lagi perbedaannya, stack itu pasti nggak akan overflow karena dia pasti akan nambah terus stack. Nah itu jadi ada kekurangan dan kelebihannya ya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini operasi tadi yang sudah aku jelasin di awal-awal tadi ya. Jadi ada dua operasi penting, yang pertama adalah push dan yang kedua adalah pop. Nah, push itu adalah secara definisi push itu adalah mempush atau menyimpan sebuah elemen ke dalam stack. Sedangkan dari pop itu menghapus atau mengakses elemen yang ada dalam stack. Mengakses itu intinya dia mengambil data yang ada dalam stack ya. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi lagi atau operation yang ada di stack. Ada yang disebut dengan pick. Nah, pick ini dia kalau diartikan dia bukit ya. Jadi dia mengambil data yang paling atas tapi tanpa menghapusnya. Jadi beda sama pop ya. Pop itu mengambil data yang paling atas tapi tidak menghapusnya. Sedangkan pick itu mengambil data yang paling atas hanya digunakan untuk melihat datanya aja. Kira-kira ini yang paling atas datanya ada berapa sih? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan function is full. Sebenarnya ini salah satu cara untuk mengatasi kondisi overflow ya. Nah, kondisi overflow. Jadi sebelum kita inputkan data, jadi nanti kita sudah pengen tahu dulu kira-kira stack ini penuh atau enggak. Nah, itu untuk menangani kondisi overflow. Selanjutnya ada fungsi namanya isEmpty, biasanya untuk menangani kondisi underflow. Untuk mengetahui apakah dalam stack itu kosong atau enggak. Jadi seperti itu. Tapi biasanya dengan adanya ini kita langsung aja outputnya nanti overflow. Selanjutnya outputnya lagi pasti underflow. Kalau misalkan kosong pasti dia underflow. Kalau full dia pasti overflow. Outputnya seperti itu. Oke.
Nah, ini adalah contoh, ini merupakan algoritma dari Peak. Jadi Peak itu gampang, dia mengambil stack yang paling atas. Dia mengambil data aja, dia return data seperti itu. Nah kan kalau ispool dia mengetahui apakah stack itu sudah penuh atau enggak, sehingga kalau misalkan penuh maka dia masukkan ke return to, terus dia memberitahukan bahwa stack ispool. Kalau misalkan enggak, return false, berarti data bisa dimasukkan seperti itu. Is empty ya untuk mengecek bahwa data itu kosong atau enggak. Nah ini ya, kalau is empty itu ada pengecualian. Jadi sebenarnya kalau is empty itu implementasinya ini kan kalau DC ya, DC divasi function si ini seperti ini implementasinya. Kalau Java kurang lebih sama ya, nggak ada perubahan. Nah DC we set top at -1 as the index start from 0, so we check if it is below 0 or -1. Jadi kalau misalkan ya, kalau di SMPT ini yang ada di stack itu, kalau misalkan kita array-nya mulai dari hitungannya dari 0, maka top atau bisa dibilang untuk mengetahui data itu kosong atau enggak, topnya itu pasti -1 atau array-nya adalah -1. Selanjutnya kalau misalkan kita array-nya mulai dari 1, maka yang topnya adalah 0. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat lagi kondisinya, apakah kita mulai array-nya dari angka 1 atau dari angka 0. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung kita. Kalau ini untuk ngecek is empty aja ya. Jadi pengecualiannya di sini. Tapi biasanya impact-nya ke yang lain ya, stack-nya. Jadi stack-nya tuh dimulai dari 0 atau dari 1 tergantung kalian. Tapi sebenarnya kalau aku sih gampangnya enak mulainya dari 1 aja. Soalnya lebih mudah kita lakukan komputasinya. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, itu selanjutnya kita masuk ke push operation. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang aku jelasin tadi. Jadi stack itu yang pertama dilakukan kalau mau kita pengen melakukan push operation, kita cek dulu menggunakan function is full. Apakah datanya itu penuh atau enggak. Oke, kalau misalkan dia penuh, maka dia nggak akan proses atau nggak akan ke step ini. Tapi kalau misalkan datanya nggak penuh atau return false, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya. Oh ya, maaf ya, jadi kalau misalkan datanya penuh, dia akan ke step 2, prosedur, error, dan exit. Tapi kalau misalkan dia nggak penuh atau return false, berarti dia akan lanjut ke increment. Jadi misalkan pushnya di sini, nanti ada contohnya. Nanti kalau misalkan pushnya datanya ada ini, ada 3, nih ada 1, 2. Nah, dia pengen push lagi, push 3, maka dia akan masuk ke sini. Nextnya dari nextnya dari stack yang paling atas. Berarti seperti itu. Selanjutnya ini adalah prosesnya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita pengen menambahkan, misalkan stacknya adalah A, B, C, D, anggap aja ini adalah tabung. Ada atau array lah, array di mana array-nya diisi nilai sebanyak 5 nilainya. Ternyata masih ada 1 kosong. Jadi kalau kita pengen melakukan push operation, maka yang dimasukkan, misalkan di sini ada A, B, C, D. Nah, yang push adalah E, maka yang E akan berada di paling atas dan top akan berada di bawahnya yang E. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini contoh lain lagi. Kalau misalkan kita pengen masukkan angka 10 ya di 23 paling bawah 93, topnya adalah 93, maka topnya berubah ke 10. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk if, nah jadi kalau misalkan untuk implementasi linked list, sebenarnya step 3, jadi step 3 yang ada di sini nanti kita akan lihat ya. Step 3 atau step 2 ini, jadi untuk yang is full itu sebenarnya nggak ada kalau di linked list. Jadi dia nggak bakal ngecek apakah data itu penuh atau enggak kalau kita menggunakan linked list ya untuk operasi stack seperti itu. Makanya linked list itu kelebihannya di situ. Cuma mungkin implementasinya mungkin agak difficult ya, agak susah gitu ya. Nah, ini untuk programnya, ini base-nya C ya. Jadi aku coba pakai bahasa C dan nemu tutorialnya cuma C aja sih yang ada ready. Tapi kalau untuk ubahnya ke Java atau bahasa lain nggak susah kok, cuma ada beberapa sintak aja yang berbeda ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia pengen push data, ini kalau ini pakai array ya, contohnya pakai array, dia pushnya adalah topnya nanti pasti akan plus 1 terus. Topnya top plus 1, jadi datanya pasti akan ada di top yang baru. Gitu. Selanjutnya pop operation. Nah, ini operasi yang digunakan untuk menghapus stack yang paling atas. Nah, stepnya sama. Jadi dia yang sebelumnya yang push itu dia ngecek dulu apakah datanya full atau enggak. Yang pop ini dia ngecek dulu apakah datanya kosong atau enggak. Oh, kalau misalkan datanya kosong,
maka dia tidak akan melakukan proses pop. Tetapi kalau misalkan datanya masih ada, atau bisa dibilang masih tersisa beberapa data, itu dia bisa melakukan proses pop. Nah, kalau misalkan sudah melakukan proses pop, maka akan dilakukan decreasing topnya akan dikurangin satu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini array-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita melakukan proses pop operation, maka sekarang topnya adalah lengthnya berapa? 5 minus 1. Sekarang topnya ada di 4. Jadi seperti itu. Itu untuk array ya. Jadi implementasi yang di sini kalau menggunakan array. Tapi kalau linked list nanti akan berbeda lagi. Nanti untuk penerapannya akan kau jelaskan di selanjutnya. Ini contohnya sama. Nah, ini untuk implementasinya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi nanti bedanya sebenarnya di sini rumusnya. Return top minus 1. Jadi bedanya di sini aja untuk pop sama push operation kalau misalkan implementasinya seperti itu. Dan bedanya juga di sini untuk apakah dia ngecek apakah kosong atau enggak, sudah itu aja sih, nggak terlalu banyak untuk modifikasi code-nya ya. Nah, kalau ini kita menggunakan array sama seperti contoh yang sudah aku bilang tadi. Nah, jadi seperti yang aku bilang di awal, jadi kalau untuk implementasi array enaknya kita indeksnya mulai dari 1 ya, bukan dari 0. Jadi biar gampang. Jadi indeks 0 itu disebut dengan indeks yang paling akhir atau topnya. Jadi gampang. Jadi untuk ngecek biar gampang aja sih sebenarnya indeksnya mulai dari 0. Nah, jadi kita lihat contohnya ya. Di sini ada array sebanyak 7. Jadi hitungannya dari 1 sampai 7 berarti ada array-nya sebanyak 8 tapi 0 nggak dimasukkan ya. Jadi di sini the bottom-nya itu ada di elemen yang atau kelas elemen yang berarti array paling utama. Selanjutnya untuk yang top dia ada di array yang paling terakhir atau data yang berisi atau array yang berisi data, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan sebenarnya kalau gunanya untuk mengecek dia kosong atau kenapa sih kita menggunakan satu indeksnya mulai dari 1, sebenarnya untuk menggampangkan kita untuk melakukan proses yang namanya operasi empty stack, mengecek bahwa stack itu kosong atau enggak. Jadi dia tinggal ngecek aja apakah di indeks 0 atau indeks selanjutnya, indeks paling akhir itu kira-kira ada pasangannya enggak setelah itu. Nah, itu sebenarnya untuk ngecek aja sih, menggampangkan kita ngecek. Tapi tergantung ya, setiap pribadi atau individu pasti berbeda-beda cara mengecek empty stacknya atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan array kosongan, topnya itu pasti selalu di indeks ke 0. Kalau array ya, kalau implementasi dengan array, topnya selalu di indeks ke 0. Tapi kalau misalkan ada datanya, topnya pasti akan di data yang terakhir. Misalkan dia ada di data yang ke-6. Oke, berarti topnya di data ke-6. Sedangkan 0, array 0 itu tidak akan masuk ke dalam top. Dia akan sebagai array kosong biasa aja. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh implementasi dari array untuk misalkan mengecek bahwa data itu kosong atau enggak. Nah, jadi dia tinggal ngecek aja apakah s.top-nya atau array datanya itu sama dengan 0 atau tidak. Atau ini maksudnya top ini maksudnya indeksnya, posisinya. Apakah s.top itu sama dengan 0 atau enggak. Misalkan top itu misalkan indeks ke 0-nya isinya datanya kosong, berarti dia masuk ke dalam s.top. Tapi kalau misalkan enggak, dia akan masuk ke bisa kita melakukan proses pop seperti itu. Sebenarnya 0 itu dipakai untuk proses pop aja sebenarnya. Nah, sedangkan di sini ya we are going to consider only the element rule 1 and stop at the part invisible. Nah, jadi mungkinkah kita elemen lain itu array tapi tidak dia masuk ke dalam stack. Nah, apakah mungkin kalau misalkan di sini ya topnya kita sudah set adalah 5. Berarti kalau misalkan ada data yang masuk lagi, maka itu kalau misalkan kita nggak menggunakan topnya, itu data terakhir sebagai top, maka dia bukan termasuk dari stack. Ini seperti itu. Walaupun dia di dalam tumpukan, dia tidak akan dimasukkan ke dalam stack karena dia tidak dimasukkan sebagai push operation. Seperti itu. Walaupun kita, nah kalau misalkan kita masukkan kondisi array biasa ya, misalkan s dalam kurung siku apa gitu ya. Nah itu kalau misalkan dia nggak masuk situ ya sudah, dia menggunakan itu berarti dia tidak akan masuk sebagai topnya. Seperti itu. Nah ini adalah contoh operasi yang ada di array. Nah kalau misalkan kita pengen melakukan push, jadi kita tinggal cek aja kira-kira nanti topnya apakah sudah terpenuhi atau enggak. Nah, atau dia sesuai dengan
maksimal array atau enggak. Jadi intinya kalau untuk start using array ini dia mengecek apakah arraynya sudah berada atau topnya apakah sudah sama dengan maksimal array atau enggak ya. Gitu. Kalau misalkan dia sudah maksimal sama dengan maksimal array, maka dia stacknya overflow. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk prosesnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini prosesnya bisa kalian lihat. Ini kalau misalkan kita pengen melakukan push operation di dalam array seperti ini. Jadi dia pengen nge-push 7, maka topnya langsung ke 7. Jadi kalau misalkan size-nya adalah ini, jadi kita cek aja apakah s.size, apakah s.top itu sama dengan sekarang s.top itu sama dengan s.top plus 1. Apakah s.stop itu lebih besar dari s-size? Jadi dia pengen tahu apakah size-nya ini lebih besar daripada ini. Kalau misalkan dia lebih besar daripada ini, maka diketahui start-nya berarti sudah full, seperti itu. Untuk pop dia kurang lebih sama, tinggal dibalik aja prosesnya, tinggal diminuskan aja. Tadi yang plus itu dibalik jadi minus ya, gitu ya. Nah dia ngecek dulu yang pertama. Jadi proses untuk pop sama push itu ada dua proses sebenarnya. Kalau untuk push itu dia pasti yang pertama dia melakukan pengecekan apakah datanya penuh atau enggak. Kalau sudah penuh, oh iya berarti dia tidak bisa dimasukkan. Tapi kalau masih cukup, berarti dia bisa dimasukkan. Sedangkan kalau pop dia ngecek apakah datanya ini kosong atau enggak, atau sudah tidak bisa digunakan atau enggak. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan dia belum kosong atau masih ada, kita bisa melakukan proses pop gitu. Tinggal kalau sudah pop berarti topnya dikurangi 1 seperti itu ya. Jadi seperti ini kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah selanjutnya kalau misalkan maaf lagi ya tadi kelewatan slide-nya. Jadi ini tadi contohnya memang belum ada, jadi kurang lebih contohnya sama, tinggal dibalik aja, stopnya tinggal dikurangi minus 1 ya, sudah selesai. Itu sudah proses menggunakan array ya. Selanjutnya kita masuk ke link list. Nah link list ini paling gampang. Jadi di link list itu tidak ada yang namanya stack overflow, jadi nggak ada yang namanya stack overflow karena dia pasti akan bisa ditambah terus menerus begitu. Nah untuk topnya dari link list itu pasti ada di elemen tail atau di paling belakang, link list paling belakang, dan dia selalu mengarah ke null. Jadi single link list yang dipakai ya, single link list. Jadi single link list yang dipakai untuk implementasi stack seperti ini contohnya. Jadi topnya pasti selalu di paling belakang, sama kayak array, topnya pasti selalu di paling belakang, data paling belakang. Nah jadi karena di stack ada yang namanya proses kondisi overflow, jadi dia adanya proses stack underflow atau ngecek apakah stacknya itu kosong atau enggak. Jadi gitu aja sih. Nah jadi untuk prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi stack itu pasti akan ditambah di paling terakhir. Nah jadi seperti itu ya prosesnya. Kalau misalkan push notification, push operation yang dari stack, dia pasti ngecek dulu. Kalau misalkan stacknya empty, kosong, maka dia akan membuat node baru. Jadi prosesnya dia nggak ada is full ya, tapi langsung is empty. Jadi ngecek kalau misalkan datanya kosong, kalau misalkan nggak ada, maka dia akan proses lagi ke selanjutnya. Ini adalah contoh misalkan untuk penambahan data yang ada di stack seperti ini. Jadi untuk stack kalau link list, kalau push operation dia pasti ada biasanya ada namakannya. Nah sebenarnya kalau yang function seperti ini opsional sih sebenarnya untuk kita ya, karena ya pasti di link list itu bisa kita tambah terus lah datanya, pasti gitu. Sebenarnya dia untuk ngecek aja apakah dia kosong atau enggak. Sebenarnya tujuannya untuk memastikan headnya siapa dan topnya siapa dan tailnya juga siapa, seperti itu. Nah, ini proses penambahan stack yang ada di link list. Kita push operationnya seperti ini. Kita akan lihat di sini ya. Jadi dia kurang lebih sama, tinggal kita logikakan aja. Jadi saya kurang lebih kalau di link list konsepnya adalah dia insert at last. Jadi dia menambahkan data di paling terakhir. Jadi tailnya itu sama dengan top. Jadi intinya cuma dibalik konsepnya aja sih sebenarnya kalau untuk stack itu. Terus untuk menghapusnya dia pasti menghapus data yang paling belakang dulu. Sudah gitu, cukup. Jadi untuk operasi stack itu limitasinya di situ. Untuk link list ya, untuk link list. Kalau untuk ini kelanjutan dari kode yang sebelumnya.
Jadi ini dia ngecek is empty atau enggak. Kalau misalkan dia kosong, maka headnya itu sama dengan top, seperti itu. Selanjutnya kalau misalkan dia masih ada atau datanya sudah masih ada, jadi s.top.next, jadi topnya .next, jadi top ini .next itu sama dengan n atau datanya. Jadi terusnya adalah datanya. S itu adalah stucknya, jadi seperti itu. S.top sama dengan n, jadi seperti itu. Ingat ya, kalau di link list itu ada namanya next node atau pointer ada sebenarnya di dalam link list itu ada di dalam satu node, satu data itu ada dua data ya, satu node itu ada dua data. Yang pertama data ini, dan selanjutnya yang kedua adalah data pointernya. Pointer akan menunjuk ke alamat mana sih listnya atau node-nya itu. Nah gitu ya. Pop juga sama, tinggal dicek aja. Yang pop itu kita pastikan dulu apakah stacknya itu kosong atau enggak, sama kayak proses yang di array. Nah, ini detailnya seperti ini. Nah, ini tinggal dibaca aja ya di sini ya, Inggris. Nah, untuk popnya tinggal di set aja, topnya siapa, sudah. Dan node.next-nya 4 ini, node yang next 4 node yang datanya isinya 4 ini, next-nya net.next-nya itu sama dengan 0, sudah selesai. Itu sama dengan top pasti ya, seperti itu. Ini adalah lanjutan codingnya. Oke. Nah, ini adalah full code dari pop, proses pop. Jadi mungkin untuk proses pop yang ada di link list itu mungkin agak ribet ya, atau panjang ya untuk codingnya. Tapi percaya deh sama aku, untuk coding itu, untuk hasil yang lebih bagus itu lebih baik kita menggunakan link list untuk stack ya, daripada kita menggunakan array. Karena array itu banyak banget keterbatasannya. Jadi seperti itu. Nah, ini referensi tambahan dari aku. Nah, mungkin itu sih untuk stack hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanyakan, tinggal tanya aja di komen bawah ya. Terus nanti untuk link deskripsinya, link tambahan referensinya bisa nanti akan aku tambahkan di deskripsi. Jadi mungkin itu sih dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.